Jadi kalau mungkin dulu itu paru sendiri, jantung sendiri ya. Nah ini sekarang Anda jadi satu kesatuan. Jadi rongga dada secara umum, kemudian paru-paru dan jantung yang dilihat iktusnya. Ya, iktusnya tambah atau tidak? Atau ada gerakan-gerakan kalau nanti yang semester depan yang lanjut ada seperti moving atau ini dasar apa lanjut tuh? Dasar. Dasar. Ya, jadi dilihat aja sekilas. Tapi khusus untuk melihat paru, saya nggak baca buku sih, nggak tahu di buku benar apa enggak. Itu pemahaman hari-hari saya ya. Kalau paru-paru kita untuk melihat dia, kalau paru-paru yang dilihat apa? Simetris. Kalau pengen melihat dia simetris atau tidak bagaimana? Nafas. Nah, cara melihat kamu dari pandang kamu dari bagian bawah atau bagian atas? Dari tengah-tengah. Kalau dari samping berat sebelah nanti. Ya itu intinya. Kalau kelainan kulit ya biasa ya, sikatrik dan lain-lain, benjolan atau warna kulit yang berubah. Kalau paru-paru pengembangan dada gimana? Terus ini dasar ya, aku nggak baca ini baca siapa ya? Ya takutnya kelebihan gitu ya. Kalau yang jantung iktusnya ya, ada iktus kodis harusnya kelihatan di sini ya. Ya gitu, gampang. Ada 4, auskultasi, perkusi, palpasi. Kemarin kan udah belajar ya gimana auskultasi yang baik. Nah kalau sekarang auskultasi bagaimana? Saya mau pinjam buku, ada yang ngerti nggak? Mau tak lihat batasnya sampai mana? Namanya sternalis. Jadi yang berjalan di sisi sternum ya, itu sternalis. Kalau yang tengah namanya apa? Mid sternalis. Nah, tegak lurus ya. Kemudian sternalis linea yang sejajar dengan linea mid sternalis dan melewati batas sternum. Parasternal apa? Tengah-tengah antara mid sternalis sama mid clavicula. Itu parasternal. Kalau mid clavicula, ini ada clavicula tengah-tengahnya ditarik, ini mid clavicula. Kalau linea axillaris apa? Jadi ketiak itu ada lipatannya, namanya plica auricularis. Linea yang sejajar dengan mid sternalis dan memotong depan namanya axillaris anterior, belakang axillaris posterior, tengah atau fossa axillaris namanya linea axillaris media. Yang belakang gambarannya ada berapa? Linea apa? Scapularis ya, sama linea vertebralis yang di tengah ya. Ada beberapa perbedaan antara bagian depan sama belakang. Kalau depan kamu mau morfologi berdasarkan SIC, kalau belakang berdasarkan vertebra torak keberapa. Nanti kalau tanya vertebra kamu lihat di sininya, nanti tinggal di SIC kamu dihitung aja SIC-nya berapa, dari SIC 2 berapa. Jadi jangan salah, nanti kamu di bagian belakang sesuai dengan SIC 5, ya salah ya. Ya tadi terus infeksi, saya rasa udah paham semua ya infeksi ya. Kemudian habis infeksi apa? Palpasi apa yang dipalpasi? Palpasi menyeluruh untuk mendeteksi adanya nyeri tekan atau adanya benjolan. Biasa aja, normal kan kita apa periksa saja. Kamu gentle kayak udah periksa pasien biasa gitu, nah, biasa aja. Mau kita sebenarnya kalau pemeriksaan itu membandingkan kanan dan kiri ya, tingkat-tingkat membandingkan kanan dan kiri. Jadi harus kanan kiri gitu. Terus palpasi apalagi yang penting? Pengembangan diafragma. Bagaimana itu pengembangan diafragma? Jadi sesuai Arcus costa-nya atau sosta, kita katupkan jari gini ya. Ya, terus
Kita suruh, ayo tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas. Jadi nanti tangan itu gerak membuka menutup simetris. Ya, nanti pengembangan diafragmanya berarti simetris kanan dan kiri dan normal gitu ya. Kemudian apa lagi? Palpasi belum. Remitus ada. Itu kurangnya mau disatu lagi. Oke. Remitus itu intinya merasakan getaran ringan. Jadi sebenarnya ada korelasi. Kalau periksa stetoskop mendengarkan vesikuler itu kalau bahasa kasarnya namanya fremitus. Jadi fremitus vesikuler itu harus sama. Nanti jangan sampai vesikulernya menurun, fremitusnya normal ya, nggak bisa fremitus berarti ikut meningkat. Nah tapi interpretasinya fremitus dibandingkan kanan dan kiri. Kalau dibandingkan kanan dan kiri berarti apa? Kita harus merasakan kedua-duanya, jadi disilang. Jadi yang suara tinggi 99 ya 99 itu ya. Ada nggak fremitus di situ? Ada. Di depan ada 4 titik, 1, 2, 3, 4, belakang 3 titik ya. Dan ingat dibandingkan, karena interpretasinya adalah nanti fremitus kanan sama dengan kiri. Ya 99 dibandingkan. Kesalahan biasanya tidak membanding. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai apa sini, punggung boleh ya. Yang sebelah sini. Itu terus perkusi. Palpasi sudah? Belum, ada lagi iktus. Ya. Kalau nggak raba iktusnya, kita raba. Ada 3 posisi untuk manipulasi. Suruh miring ke kiri, menunduk atau coba miring ke kiri. Miring ke kiri dulu. Oh enggak. Ini cantiknya. Apa saja posisi untuk mendeteksi iktus? Sama dia menunduk, tapi kasihan. Masih mas. Iktus itu pun titik dentaman jantung di jantung. Jadi ketika memeriksa masih kamu bisa merasakan. Tadi tak periksa pertama kok detaknya biasa, kok sekarang detaknya lebih kenceng ya, jangan-jangan dia darah saja. Jadi pas meraba itu kita ya merasakan detakan. Ada nggak toh? Jangan-jangan itu lanjut. Saya itu nggak tahu batasnya soalnya. Kalau dari sini palpasinya cuma sampai fremitus. Oh berarti yang lanjut itu sih. Masuk sih? Yang merah itu. Soalnya ya, oh, ini mulai dari palpasi. Oh ini yang posterior. Perkusi ya. Jadi sebenarnya kalau idealnya meriksa pasien itu posisi-posisi dia tidur dulu semua, baru nanti ketika perlu kita periksa belakang. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kita mau periksa belakang. Tadi di situ ada ya pengembangan diafragma ya. Yo mas, duduk saya mas, bisa. Dari belakang juga bisa sih. Yang diafragma sama ya. Tadi dipegang terus tarik nafas itu. Tapi dari depan aja. Nah, perkusi yang belakang sama yang depan mirip ya. Intinya apa? Ketika meletakkan tidak boleh diletakkan semua, yang lain ditarik. Ya,
yang lain ditarik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipukul adalah mana lokasi yang dipukul? Ini ya. Terus yang ketiga, harus di antara sela-sela kosta. Jangan kamu ada tulang di bawahnya, itu pasti nggak kedengeran ya. Misalnya gini, kalau belakang susah, depan aja. Harusnya kan di perkusi turunnya. Tapi kamu nggak sampai gitu. Kalian cuma asal perkusi aja ya mas. Harus keras ya kayak saya ya. Kalau ini kan gampang. Ini kan namanya ludovisi ya. Yang ludovisi di sini pasti kosta 2. Ini kosta 3. Harus keras ya kayak saya. Keras nggak? Gitu ya. Nanti latihan sendiri apa latihan sama masing? Gitu, kamu cuma perkusi, titiknya ada di depan. Kata kuncinya perkusinya harus dibandingkan kanan dan kiri, jadi zigzag. Jadi habis gini turun 1 SIC ya. Kalau udah di SIC 5 apa 6 terus ke samping sini untuk jadi dibandingkan kanan dan kiri gitu ya, sesuai gambar. Lokasinya di mana? Lini apa itu gambarnya? Gambar titik perkusi. Enggak ada sesuai lini ya, pokoknya gambarnya di situ. Ya, nah, terus apa lagi? Auskultasi. Auskultasi itu sebenarnya kita mendengarkan di atas paling. Kamu cuma pokoknya alat auskultasinya. Nah, yang jantung di atas PM-nya. PM-nya di sini, jadi nanti di sini. Kalau yang paru sama seperti titik perkusi dan mendengarkannya zigzag. Sama Anda harus ngomong, Mas tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan gitu. Jadi ada kita interaksi sama pasien juga. Ya gitu ya, gampang. Ya kemudian abdomen. Abdomen apa? Ya kita bikin dulu. Ya mas, tunjukkan six pack-nya mas. Fleksi sama ya. Sama yang lain sama ya. Lihat aja. Oh ini gimana? Kurang apa? Kurang aja? Apa kurang? Apa terlalu menggairahkan? Ya. Ini ada pengunci bawahnya nggak? Daripada gerak terus. Ya wes kan. Wes dikunci. Nah. Terus apa lagi? Auskultasi. Auskultasi sama, cuma memang apa? Pakai stetoskop bisa bener kan? Jangan-jangan kalian kebalik. Kalau kamu nggak dengar apa-apa berarti kebalik. Biasanya kita cek, oh benar gitu. Nah, auskultasi itu di mana? Di perpindahan dari ilium ke sebenarnya dilakukan di semua lokasi ya, tapi paling lama di sini ilium ke usus besar karena di situ gerakannya paling kuat dan harus dihitung. Jadi kamu lihat jam, pura-puranya ada jamnya, masa nggak ada jamnya? Walaupun pura-pura ya, nah dunia kan penuh pura-pura. Kenapa harus auskultasi dulu? Agar tidak merubah suara normal. Karena bisa manipulasi, intervensi ya. Terus apa lagi? Perkusi, habis itu palpasi ya. Bukan palpasi atau perkusi dulu. Oh, tadi kalau di paru apa? Kalau paru, palpasi dulu.
Kalau ini perkusi dulu baru palpasinya, jangan sampai salah ya. Jadi perkusi, kalau perkusi sama ya, pokoknya kita semua perkusi semua dulu. Kamu perkusi harus keras gini ya, sampai sebelahnya dengar gitu, jangan nggak dengar ya. Dan cara perkusi itu ininya diayunkan ya, gitu. Terus apa lagi? Perkusi apa enggak? Kalau di sini ada perkusi hepan sama Oh, perkusi hepan. lilin. Perkusi hepan. Perkusi hepan bagaimana? Jadi ada dua batas yang akan kita nilai, satu yang mid sternalis, satu mid clavicularis. Berarti kamu perkusi sama berarti dari atas ke bawah ya. Ini kan sonor ya. Ini masih sedikit peka. Redup. Nah, ini udah redup. Ya, di sini batas hepan. Terus ini dari bawah ke atas sampai dia redup ya, sini diukur normalnya berapa? 6 sampai 12 sama sini ya, sama ya. Sini normalnya berapa? Normalnya pada nggak baca ya, 4 sampai 8 ya. Jadi kalau di atas 12 berarti apa? Hepato. Gede hati ini loh. Iya. Enggak gede hati ini loh. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya perkusi hati? Gampang kan? Ada yang bilang perlu di aspek apa? Ekspirasi maksimal. Kenapa? Misalnya ini kan udah redup ya. Tapi kalau Mas tarik nafas, tahan, nah ini tetap redup. Kalau dia hatinya kedorong ke bawah, biasanya berubah jadi sonor lagi. Yang penting ada perubahan redup. Nah di situ batas hati. Terus diperiksa. Kalau perkusi lien, namanya apa? Oh iya, pemeriksaan semua di kanan, ya. Jangan salah, periksa dari kiri ya. Sama cuci tangan jangan lupa, refleks tuh. Makanya saya nggak tapi itu wajib. Perkusi lien itu di mana? Di Ini ya aksilaris anterior. namanya segitiga Castellani atau area throat ya. Itu di suatu segitiga yang dibentuk oleh ini Mas, arcus costa, linea axillaris anterior, dan costa SIC terakhir atau SIC ya ini SIC 12 itu di belakang, SIC 6 ya. SIC, jadi nanti perkusinya di SIC 6. SIC terakhir namanya titik throat ya, area throat. Jadi biasanya kalau kita pegang, kalau ada SIC terakhir ya di sini ya, kita perkusi. Ini peka apa sonor apa redup? Timpani ya. Tarik nafas, tahan ya, normal ya. Normalnya area throat timpani, jadi nggak ada organ di situ. Biasanya kalau dia peka atau redup berarti ada pembesaran lien ke posterior ya, nanti kita buktikan. Jadi ada periode ditarik nafas menahan ya, karena kalau ditarik nanti liannya kedorong ke bawah. Harusnya jadi peka, harusnya tadi enggak, kayaknya kurang ke atas. Ini soalnya kan kostane ini kan SIC 5, SIC, nah ini 6. Geli tau Mas? Tarik nafas, tahan.
Oh ya, ini yang SIC 6 ini. Ya. Gitu. Ada pertanyaan, Ariantro? Enggak? Nanti ujiannya kan berapa menit, PM? Palpasi itu ya namanya ya, ada beberapa versi ya. Kalau berberabit pakai apa? Berberabit pakai ujung jari. Ya. Dia palpasi hati ya, sama maksudnya. Kalau ada yang pakai namanya bimanual. Jadi ini nahan biar nggak gerak-gerak. Ada kalau di penyakit dalam buku panduan pakai 2 jari, pakai gini ya. Kenapa? Untuk meraba seluruh hati, lobus kanan sama kiri. Kalau di buku panduan sih seperti itu. Ya, kalau kita tidak tahu titik batas atasnya, palpasinya kita asumsikan kita nggak tahu batas hati di mana, kita mulai dari bawah. Ketika palpasi kaki mulai ditekuk. Kenapa ditekuk? Biar relaksasi. Kalau pas perkusi nggak usah ditekuk. Ya. Saat palpasi aja. Ya, tarik nafas. Ya, hembuskan. Latihan dulu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Ketika dia menarik nafas, apa yang terjadi? Liver kedorong ke bawah, hembuskan. Tangan kita masuk. Tarik nafas. Kita masuk ya, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan ya. Ada teknik, kalau kita curiga pembesarannya kecil, namanya teknik mengait ya. Ya, terus selesainya di ini. Kamu nanti kalau ujian salah satu aja. Kalau salah saya yang ini aja. Ya. Terus untuk yang limfa sama seperti hepar ya. Jadi tinggal dicari sininya. Ini kan garis Kafner dari bawah ya, diraba ada pembesaran apa enggak. Sampai di sini. Di sini kita kalau limfa membesar sini keraba. Udah gitu. Oh iya, palpasi umum belum ya. Jadi palpasi umum di palpasi semuanya. Nanti posisi kaki nekuk. Ada sakit atau tidak, ada benjolan atau tidak gitu ya. Terus apa yang belum? Kasih tes, lanjut ya. Palpasi ginjal. Palpasi ginjal. Palpasi ginjal bagaimana caranya? Jadi untuk mendeteksi hidronefrosis, cuma yang perlu Anda tahu bahwa ginjal is something different sama yang lain. Kenapa? Dia retroperitoneal. Jadi dia bukan di peritoneum. Jadi memang agak beda. Jadi kalau palpasi ginjal, ya harusnya ditekuk mas, tekuk ya. Tangannya nekan sini. Nah, tangan yang bawah ini yang dorong ke atas, gini ya, sampai keraba benjolan atau tidak. Kalau keraba benjolan ya berarti hidronefrosis. Yang sini kurang lebih sama ya. Gitu. Apa lagi? Apa di checklistnya apa yang belum? Palpasi dalam dok. Palpasi dalam ya pakai ini biasa. Ditekan yang keras sampai dia kesakitan. Apa lagi? Sama palpasi aorta abdominalis. Ya sama kan, dalam terus aorta. Ada nggak? Biasanya kalau ada aneurisma itu sebenarnya nggak perlu dipalpasi. Dari ininya kan ada pulsasinya. Lagi? NKCV di sini nggak? Enggak ya? Ya. Yang khas apa? Yang beda. Palpasi ginjal harus kamu geser ke kanan. Untuk yang kanan ya. Jadi ini nggak bisa karena ketutupan. Tapi nanti kalau ujian palpasi ginjal geser ke sisi yang khas. Yang nanti tangannya menyesuaikan yang dipakai. Gitu, selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada langsung praktek, saya nilai. Dokter izin bertanya, berarti kalau untuk lihat di ginjal normalnya itu nggak meraba ya dok? Enggak. Kamu cuma bisa meraba hatinya. Oh, oke. Siap dok. Hati membesar kalau masih 1 cm masih normal.
Bisa meraba hatinya? Bisa memiliki hatinya? Enggak usah. Oh, enggak usah, kamu ditolak mas. Enggak. Ya, siapa mau praktek? Ayo, ini sepile praktek kalian, bukan teori atau observasi. Ayo langsung, cewek-cewek boleh. Saya lihat, nanti tak benerin kalau salah. Ayo.